Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Z. Kebetulan karena mengenai pembahasan tauhid, dan saya juga sering dengar dari para ulama mengenai pembahasan tauhid. Di mana tauhid ini ada keterkaitan dengan akhlak. Dan mengenai tasawuf, banyak ulama mengatakan tauhid pangkal daripada tasawuf. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita sebagai makhluk untuk mencapai tingkatan tersebut? Mungkin itu saja pertanyaan saya, Ustaz. Ya, alhamdulillah ada pertanyaan selanjutnya yang cukup signifikan mengenai tauhid dan tasawuf. Nah, ini kalau saya lihat sudah ada masuk ke dalam rasa nih. Nah, berarti kan agak menyentuh tuh, udah termasuk menyentuh karena cakupan tasawuf itu dengan rasa. Kalau tidak ada rasa, maka dia tidak bertasawuf. Nah, ini udah masuk nih. Nah, sebagaimana kita ketahui, pangkal daripada akhlak itu adalah tasawuf. Jadi, budi pekerti atau akhlak itu, kalau tidak ada rasa, gimana? Contohnya gini, kita tidak tahu orang itu, berbuat sesuatu terhadap kita kalau kita tidak rasa. Kalau bahasa sekarang itu ada empati, ada simpati. Nah, itu sebenarnya itu masuk ke dalam kategori tasawuf tuh. Nah, untuk mendaki ke dalam kesana atau untuk menyelami ke dalam kesana, itu dalam tahapan tasawuf itu ada 3 yang harus dilakukan dalam setiap individu. Yang pertama itu adalah takhalli, yang kedua itu adalah tahalli, yang ketiga itu adalah tajalli. Jadi kajian-kajian tasawuf sering banyak didengar ya. Takhalli itu adalah seseorang hamba untuk membersihkan diri dari segala macam perbuatan maksiat. Jadi dibersihin dulu tuh diri kita nih, rasa dalam diri kita itu dibersihkan dulu dari segala sesuatu perbuatan maksiat. Kita tidak merasa sombong, harus dibersihin dulu tuh. Sombong, angkuh, paling bisa sendiri, pemarah dan lain sebagainya. Nah, itu kan kajian-kajian rasa kan? Bukan kajian-kajian secara materi, bukan. Tapi kajian-kajian secara imateri atau batinnya. Bukan kajian-kajian secara lahirnya. Kalau kajian secara lahir apa? Pakaian bagus, pakai peci, pakai sarung, pakai segala macam, wangi-wangian, itu pakaian lahir. Nah, bicara mengenai tasawuf, itu pakaian batin. Nah, di pakaian batin itu 3 hal tersebut yang harus dilakukan. Takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli itu dikosongkan dulu tuh. Dikosongkan dari perbuatan-perbuatan keji, dari angkara murka, dari lain sebagainya. Yang kedua itu masuk tahalli. Nah, kita isi dengan perbuatan-perbuatan baik. Dengan taat, dengan sabar, dengan syukur, dengan pemaaf, dengan pemurah, dan lain sebagainya, yang itu masuk ke dalam ihsan, perbuatan-perbuatan baik yang sudah diatur sedemikian rupa dalam ajaran Islam. Nah, langkah selanjutnya itu adalah tajalli, di mana tajalli yang dimaksud ini adalah penyaksian hati atau basyirah kita nih ketika mendapatkan kenyataan Tuhan. Nah, disertakan lagi kan tuh pengejawantahan Tuhan terhadap diri kita. Ada nggak kita itu selalu bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap gerak kehidupan kita? Nah, itu adalah tajalli itu. Penyatuan antara diri kita dengan rasa Tuhan. Wah, ini Tuhan yang buat. Wah, ini kita bukan merasa saya buat ini karena kebiasaan saya, itu tidak. Karena segala sesuatunya itu adalah sudah ditentukan sama Allah dan sudah Allah berikan kemampuan kepada diri kita untuk kita bisa berbuat yang apa yang kita inginkan. Karena di dalam kajian sifat 20 itu ada sifat yang dipinjamkan oleh Allah terhadap kita. Nah, itu harus kita amanahkan. Jangan kita merasa punya. Itu adalah amanah yang Allah berikan terhadap kita. Nah, itu 3 langkah step awal yang untuk manusia atau untuk diri pribadi masuk ke dalam tahap untuk bisa menjadi akhlak yang karimah namanya, atau berbudi akhlak yang baik. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih, bagaimana kita mewujudkannya? Iya kan? Caranya gimana tuh caranya? Nah, ingat, ada kata-kata orang-orang Arab, itu kullu syai'in syaghalah, wa saghalatul qalbi dzikrullah. Setiap segala sesuatu itu mempunyai pembersih.
dan pembersih hati itu adalah zikrullah. Nah, ada nggak selalu di dalam hati kita itu zikir kepada Allah? Ingat kepada Allah, kita bertasbih kepada Allah, kita sholawat kepada Allah, kita sholawat kepada Rasulullah, kita bertakbir kepada Allah, ada enggak? Nah, itu harus introspeksi ke dalam diri kita itu sendiri. Karena untuk itulah zikir kepada Allah itu dimanapun dan kapanpun. Baik dalam keadaan kita di masjid, baik dalam keadaan kita di rumah, walaupun dalam keadaan kita itu ada di kamar mandi, itu harus tetap dilazimkan. Mulazamatul dzikir namanya. Lazimkan zikir. Tapi kalau di kamar mandi itu jangan bersuara. Tetap aja di dalam hati. Untuk apa sih? Kita kan nggak tahu nih kondisi ajal kita itu sampai mana. Coba kalau dalam kamar mandi, banyak kan orang mati di dalam kamar mandi, ya kan? Nah, kita nggak ingat Allah di dalam kamar mandi, udah lepas. Nah, kalau kita selalu ingat dimanapun juga, nah itu akan selalu konektivitasnya itu pasti akan nyambung terus. Ibaratnya kita nih sama pacar aja kan kita selalu ingat sebut. Sampai orang itu nih kalau saking tergila-gilanya sama pacar atau sama orang yang disayanginya, dia sampai buat syair, sampai buat lagu. Saking untuk mengekspresikan diri kita itu sayang terhadap dia. Dan demikian juga terhadap Allah. Itu harus kita ekspresikan. Jangan kita diam-diamkan, harus diekspresikan. Ekspresikan itu dengan apa? Dengan selalu banyak zikir di dalam diri kita. Ketika itu sudah banyak zikir, maka segala sesuatunya yang ada di dalam diri kita itu pasti akan bersih. Karena kita bersihin terus tuh. Ada kotoran dikit, cuci. Ada kotoran dikit, cuci. Nah itu caranya itu zikrullah terus, zikrullah terus, zikrullah terus. Demikian Saudara Ferry yang bisa saya sampaikan. Allah bukakan kepada kita untuk pemahaman, untuk bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari.